Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu wa annallaha tawwabun hakim. Wa qala rasulihil karim, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Wa qala al-muallif wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa furu'ihi wa usulihi wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'al malaikatil muqarrabin, khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Imam Ghazali wal awliyati sa'afil Jawa wal mufassirin wal muhaqqiqin wal mutasawwifin wal arifin billahi rabbil alamin, khususan pengarang kitab ini, kitab At-Tibyan fi Tafsiri Ayatil Ahkam, Kiai Haji Ahmad Nasrullah bin Kiai Haji Abdul Rahim, muallif kitab Rawa'i'ul Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam, Syekh Ali As-Sabuni Ad-Dimashqi, muallif kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, Syekh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, wa ala alihim wa ashabihim wa zurriyatihim wa furu'ihim wa usulihim wa ahli baitihim wa ahli silsilatihim wal akhizin anhum syai'un lillah wa lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Langsung mawon, punten. Kalau enggak salah, al-hukmu as-sabi'u, al-hukmu utawi hukum as-sabi'u kang nomor 7. Iza akdzaba, sapa ar-rajulu suami wong lanang, disebut di sini sapa ar-rajulu wong lanang nafsahu ing awak dhewe ne rajul. Fahal ta'udu mongko ana ta isok balik ilaihi maring rajul sapa zaujatuhu bojone rajul. Hukum yang ketujuh bahas kemarin, runtutannya ada seorang suami nuduh zina istrinya. Ketika nuduh zina istrinya, pilihannya adalah mendatangkan saksi atau had dipukul 80 kali atau melaksanakan sumpah. Terus orang ini kasus, orang ini mengatakan saya sumpah agar dia tidak dipukul 80 kali. Ketika dia sumpah istrinya juga sumpah maka pada dasarnya posisinya divonis pisah selamanya, tidak bisa bergabung lagi selamanya. Nah, ini kasus baru, dia sudah sumpah li'an,
mungkin cinta setengah mati ambek begitu dia sudah sumpalian ternyata cintanya muncul, didelok-delok bojone kok tambah ayu, tambah menarik, muncul cinta lagi. Kemudian dia mempunyai inisiatif, andaikan tak batalno sumpaliane, aku bilang aku goro dalam tuduhan zinaku, nanti aku gak popo wis dipukul 80 kali gak popo, mergo karena dia ingin balik lagi ke mantan istrinya. Apakah itu bisa terjadi? Ini kitabnya harusnya cetakannya wa iza tala'ana, ini di bawahnya dengan tulisan kecil, judulnya cuma zaujatuhu. Wa iza tala'ana lan tatkalane saling sumpalian sapa azzaujani suami istri, summa adzaba mongko nuli nggoroaken sapa arrajulu wong lanang nafsahu ing awak dhewe ne rajul, fahudda mongko den haddal qazafi kelawan had qazaf, fahal tahillu mongko ora to halal lahu maring rajul sapa zaujatuhu bojone rajul. Dia sudah bilang saya bohong dan dia sampai dipukul 80 kali, apakah dia bisa kembali lagi ke istrinya? Qala Malik wa Syafi'i, Imam Malik bin Imam Malik bin Anas wa Syafi'i lan Imam Syafi'i, ini saya sebut karena kemarin ada orang, bahkan sebuah sekolah menulis nama yang dimaksud adalah Imam Malik bin Anas, tapi nyebutnya Ibnu Malik. Ini dalam bahasan tokoh Islam, Malik bin Anas ini dikenal dengan Imam Malik, Imam Maliki. Kalau ada Ibnu Malik, itu pengarang Alfiyah Ibnu Malik. Jadi jangan sampai nulis saya baca keterangan nih Imam Maliki, Malik bin Anas bin Hanu, tapi judulnya Ibnu Malik, ini sudah salah. Nah, punten, ini mohon maaf. Termasuk yang perlu sering ngetop bahas masalah Imam Nawawi. Imam Nawawi yang disebut dengan Imam Nawawi itu adalah yang tadi kita baca Fatihah, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Nawawi ad-Dimashqi, orang Syam, orang Damaskus. Makomnya di pinggiran kota Damaskus, dan mohon maaf naudzubillah dulu karena perang ISIS itu dibom, jadi makamnya dihancurkan. Mudah-mudahan sudah dibangun lagi sekarang. Itu Imam Nawawi. Sedangkan Syekh An-Nawawi Al-Bantani itu nyebutnya Syekh. Yang ngarang Sulam Taufik ya, yang kita pelajari di kitab-kitab kita itu Syekh An-Nawawi Al-Bantani, ulama tahun 1900 awal, orang Banten, belajar nyantri di Mekah periode sebelum Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi nyantri di Mekah, jadi guru, jadi kiai di Mekah, jadi imam Masjidil Haram, jadi kiai dulu orang Indonesia sebelum tahun 1950 di Mekah, di Arab terkenal ulamanya.
Jadi ulama-ulama Indonesia itu banyak dulu. Jadi Indonesia dulu terkenal alim. Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Khatib As-Sambasi, bin Abdul Ghaffar ada Minangkabau, ada Al-Padangi, Syekh Yasin Al-Padangi, ada Syekh Damanhuri, orang sini Gresik. Dulu ulama Indonesia itu kiai-kiai yang ada di Mekah, Masjidil Haram itu kiai Indonesia. Sekarang disebut Indonesia, mohon maaf, TKI. Identik jauh sekali antara dulu terkenal sebagai ulama, sekarang image orang Arab jatuh untuk orang Indonesia. Tetapi untuk jamaah Indonesia masih tetap orang Arab, orang Indonesia yang menjadi imigran di Mekah dulu adalah ulama. Sekarang perubahan. Jadi Syekh kalau nyebut An-Nawawi Al-Bantani itu Syekh An-Nawawi Al-Bantani, biar nggak campur. Tapi kalau menyebut Imam Nawawi berarti Syekh Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Itu yang ngarang kitab Riyadhus Shalihin, Al-Arba'in Nawawi, Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Hidup beliau itu diabdikan untuk ilmu, bahkan tidak sempat menikah. Imam Syekh Yahya bin Syaraf An-Nawawi itu dalam riwayat tidak sempat menikah karena mengabdikan ilmunya, hidupnya untuk ilmu. Itu saya teringat ini. Kalau Ibnu Malik adalah pengarang Alfiyah Ibnu Malik, tapi kalau Malik maka yang dimaksud adalah Imam Malik bin Anas. La tahillu qala Malik wa Syafi'i, la tahillu ora halal lahu maring rajul, ora halal sapa zaujatuhu bojone rajul. Li'annal, kenapa alasannya? Li'annal firqata, krana sak temene pegatan pisah iku mu'abbadatan, den abadikan selamanya. Waqad qadot, lan teman-teman memutuskan apa as-sunnatu sunnah bi annahuma, kelawan sak temene zaujan iku la yajtami'ani, ora bakal kumpul maneh abadan selamanya. Falau tariqa, mongko ora ono dalan iku maujud ilal audi, maring kembali, maring rujuk, amalan krono ngamalaken bin nususi, kelawan piro-piro nas al mutaqaddimati kang wis dhisik, kama kaya barang fil mutallaqati, ing dalem tolak wadon kang den talak salasan kelawan telu. Wa huwa utawi qala Malik wa Syafi'i iku mazhabu jumhuris sahabati, mazhabi sebagian besar sahabat wa tabi'in lan tabi'in. Menurut mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i tidak bisa kembali selamanya, karena sudah diputuskan sumpalian itu ya udah pisah selamanya. Pendapat yang lain, waqala Abu Hanifah, waqala lan dawuh sapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, iza akzaba tatkalane nggoroaken sapa ar-rajulu wong lanang nafsahu ing awak dhewene rajul, bahwa mengko utawi statusnya rajul iku khatibun wong kang nglamar, minal khuttabi bayani saking pira-pira wong ngramar. Liano krono sak temeni kelakuan iza tarafa tatkalane ngakoni sapa rajul bikiz bihi kelawan goroni rajul, wa hudalan den had sapa rajul, haddal qazafi kelawan had qazaf, lam yabqa mongko ora tetep sapa rajul iku mulainan wong kang melaksanakan sumpalian. Wa innama asbaha lan angin pesini dadi sapa rajul iku kaziban
wong kang goro fayahillu mongko halal lahu maring rajul apa al-audatu balik ila zaujatihi maring bojone rajul. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah, ketika dia sudah membohongkan diri, menganggap dirinya bohong dan dihad, maka statusnya dia sama dengan orang biasa, statusnya sama dengan pelamar. Ya tergantung istrinya mau nerima atau tidak, dan boleh kembali. Kenapa? Ketika dia sudah membohongkan dirinya, itu sama dengan dia membatalkan sumpah li'annya. Boleh kembali. Ini menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi tidak selalu pendapatnya Imam Abu Hanifah itu mewakili mazhab Maliki. Jadi sama dengan ada orang membenturkan pendapatnya Imam Syafi'i dengan mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i itu bukan semuanya pendapatnya Imam Syafi'i. Sama dengan mazhab Hanafi itu tidak semuanya pendapatnya Imam Abu Hanifah. Yang jadi mazhab di Syafi'i, Hanafi dan sebagainya adalah garis pola fikir. Dan mereka ini guru ke murid, ke murid, ke murid, ke murid, ke murid. Mazhab Hanafi contohnya, Imam Abu Hanifah punya murid yang meneruskan prinsip pendapatnya, disebut dengan Abu Yusuf, Qadhil Qudzat Abu Yusuf. Abu Yusuf punya lagi murid lagi namanya Muhammad dan Zufar. Seringkali pendapatnya Abu Hanifah itu berbeda pendapat dengan pendapat muridnya. Abu Yusuf, Muhammad, Zufar sering, dan itu masuk dalam buku kitab mazhab Hanafi. Jadi ketika Imam Abu Hanifah bilang begitu, jangan dianggap ini pendapat 100% mazhab Hanafi, tapi biasanya digarisbawahi. Ada yang berbeda kasus kecil-kecil. Menurut pendapatnya Imam Abu Hanifah ini boleh. Qala As-Sabuni, Syekh Ali As-Sabuni, pengarang Rawai'ul Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam, berkata, was-shahih utawi kang bener menurut Imam Syekh Ali As-Sabuni iku ma pendapat zahaba kang berpendapat ilahi maring ma sapa al-jumhur sebagian besar ulama li'annal li'an krana sak temene li'an iku yujibu mewajibkan menyebabkan apa al-li'an al-hurmata ing pengharaman al-mu'abbadata kang selamanya kang den langgengaken kama dalat kama kaya hadis dalat kang nuduhaken apa hadis bizalika kelawan mengkono al-hurmatul mu'abbadah kama kang kaya oleh barang dalat kang nuduhaken bizalika kelawan mengkono li'anna li'an yujibul hurmatal mu'abbadah apa al-asaru pira-pira asar, baik itu hadis maupun qaul sahabat. Sawaun podo adzabang goroaken sapa rajul nafsu ing awak dhewe ne amla utawa ora. Menurut Syekh Ali As-Sabuni, pengarang kitab Rawai'ul Bayan, memberikan statement dari sekian banyak perbedaan pendapat. Menurut saya yang benar, yang paling cocok adalah pendapatnya jumhurul ulama, karena sesuai dengan teks hadis dan pendapat ulama, pendapat sahabat. Al-hukmu utawi hukum as-saminu kang nomor 8. Hal yulhaku ono to den apa ya bahasa den nasapaken den elokaken op sapa waladul li'an anake wong kang hasil sumpalian bi ummi kelawan ibuke walad. Ini kasus kembali yang tadi sebagai contoh kasus, suami menuduh istrinya berzina, akhirnya dia melaksanakan sumpah li'an.
istri melaksanakan sumpah li'an agar tidak kena hukuman zina. Ternyata ini punya anak isopo ini, bisa jadi anak suaminya, toh bisa jadi anak hasil zina. Ini dihukum yang ke-8. Iza nafatat kalane menafikan sopo ar-rajulu wong lanang ibnahu ing anake rajul watamalan sempurna opo al-li'anus sumpalian binafihi kelawan menafikani rajul lahu maling ibnahu intafa mongko hilang opo nasabuhu nasabe ibnuhu nasabe rajul min ibnihi saking anake rajul wasakotot lan gugur opo nafaqatuhu nafkaini rajul anhu saking ibnu wantafalan hilang opo at-tawarusu hak saling mewaris bainauma antarane rajul lan ibnahu walahiqolan ngetutno sapa ibnuhu bi ummihi kelawan ibu ibnu fahiya mongko utawi ummihi iku tarisu isok mewaris sapa ummihi hu ing ibn wa huwa lan utawi ibn iku yarisu isok mewaris sapa ibn ha ing ummihi li hadis Umar krana hadis Umar wa ibnu Syu'aib wa qadha lan memutuskan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi waladil mutala'inaini ing dalem kasusnya anak dua suami istri yang saling melaksanakan sumpah li'an annau ing sak temene walad iku yarisu mewaris sapa walad ummahu ing ibuke wa tarisulan mewaris sapa ummahu hu ing walad wa tarisulan mewarisi hu ing ibnu sapa ummuhu ibuke walad waman utawi sapane wong Roma kang Roma iku Roma nuduh zina sapa wong ha ing ummuhu bihi kelawan walad julida mongko den jilid sama nina kelawan 80 kali pukulan wa yu'ayyidu lan mendukung hadzal haditsa ing iki hadis apa al adillatu pira-pira dalil ad-dallatu kang nuduhaken ala annal walad ing atase sak temeni anak iku lil firasyi maring krana status apa ya, firas itu kan lemek kasur, status nikah wala firasalan ono status nikah guna ing dalam kasus mula'ana ini linafiz zauji krono menafikan suami, tidak menganggapnya suami iyahu ing iban. Jika seorang suami sudah melaksanakan sumpah li'an dan dalam kasus sumpah li'an itu ada tambahannya jika itu hamil, apalagi jika sampai melahirkan ada tambahan bahwasanya istrinya melaksanakan zina dan ini bukan anak saya, ada tambahan itu. Jika sudah melaksanakan sumpah li'an maka nasabnya dia ke anaknya hilang dan tidak wajib memberikan nafkah. Ini kasus-kasus ada orang artis tidak menganggap itu anaknya karena bukan dia memang tidak wajib memberikan nafkah, tidak wajib memberikan nafkah, tidak ada status saling mewaris. Selama ini kita tahunya kan mewaris itu kalau bapak ke anak, tapi padahal ada juga anak ke bapak. Ketika anaknya meninggal, bapaknya juga mendapatkan hak waris, walaupun ini jarang diungkap. Hak orang tua itu mempunyai hak waris, bapak punya, ibu punya.
kalau nggak salah tidak ada hajab ya, enggak. Jadi kalau bapaknya dapat jatah, bapaknya dapat jatah warisan, enggak. Bapak itu enggak mahjub, ilingku. Bapak itu enggak mahjub, suami itu enggak mahjub, dulur yang mahjub, dulur mahjub. Duluri bapak berarti paman, kena paman itu mahjub. Kalau bapak ibu itu enggak mahjub, seingatku, ya kan, enggak mahjub. Jadi dapat jatah, bapak itu dapat warisan, walaupun biasanya nek duwe anak, bapak gak tahu oleh bayo. Jadi kalau umumi, ini di Indonesia dan itu sebenarnya salah. Ketika ada orang kaya meninggal punya anak, saya ngomong langsung sebut orang kaya, ini orang miskin gak mungkin kalau sing diwaris. Ada orang kaya meninggal punya anak, umumnya harta itu yo nang anake kabeh dibagi ambek anake, padahal yang pertama sebelum anak itu harus dipisahkan dulu hak bapake yang meninggal itu punya status hak waris, seingat saya 1/8 kalau punya anak. Ibunya itu mungkin bisa jadi satu, bapak dan ibu, bapak atau ibu. Sepertiga gede ya. Kalau bapak malah statusnya nanti akan berubah jadi asobah. Ketika tidak punya anak sama sekali, dia jadi asobah, dapat jatah dan dapat asobah. Ibu, istrinya ini dapat bagian juga 1/6 kalau seingat saya, dapat 1/6. Setelah diambil sama mbahnya, sama ibunya, istri yang meninggal, baru dibagi ke anaknya. Aturannya gitu. Selama ini enggak. Ibu istri yang meninggal itu biasanya enggak dapat apa-apa. Sekuabil bagi anaknya, mari ngono anaknya gegeran, tukaran gak karu-karuan. Itu contoh. Ini kasusnya. Dia tidak boleh saling mewaris dan nasabnya diikutkan ke ibunya. Ketika diikutkan ke ibunya, berarti ibunya boleh mewaris dan anaknya boleh mewaris ibunya. Ini semua. Dan ini berdasarkan hadis, keputusan Rasulullah. Jadi sepertinya tidak ada teks hadis, tidak menggunakan lafaz, tetapi keputusan Rasulullah bahwasanya orang yang melaksanakan sumpalian itu nasabnya ikut ibunya, dan yang penting setelah sumpalian ibu dan anak ini tidak boleh ada orang yang nuduh zina lagi. Iku lho anaknya gak jelas anu. Begitu itu sampai kena had qadzaf. Jadi kalau sudah sumpalian, tutup kasusnya, closing case. Jangan diundat-undat, dibahas maneh. Anak gak duwe bapak, anak nemu no blubuan misalnya dan sebagainya. Itu sudah masuk had qadzaf, bahaya sekali. Dan dikenakan hukuman 80 cambekan. Warawalan meriwayatkan sopal Imam Al-Fakhr. Imam Fakhr, saya belum ngecek sebenarnya, kemarin tak cek, saya nggak tahu. Imam Fakhr di sini itu disebut yang dimaksud Imam Fakhrul Razi, Fakhruddin Ar-Razi apa Imam Fakhr yang lain? Anis Syafi'i, saking Imam Syafi'i. Tapi kalau melihat status Imam Fakhr meriwayatkan dari Imam Syafi'i ini tidak ke Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi itu belakangan, jadi ini masih awal-awal. Allah alam, nanti bisa dicek. Rahimahullah taala anna isatamri Imam Syafi'i ku qala dawu sapa Imam Syafi'i. Ya ta'allaku bergantung bili'ani
berkaitan biliani kelawan sumpalian apa khamsatu ahkamin 5 pira-pira hukum. Pertama, darul haddi. Ketika terjadi sumpalian ada 5 masalah yang berkaitan dengannya. Pertama, darul haddi, tertolaknya hukuman. Kedua, wanafyul waladi, lan meniadakan status anak. Wal furqati, lan cerai. Wat tahrimu, lan pengharaman al muabbadi kang selamanya. Wa wujubul haddi, lan wajibnya had alaiha ing atase zaujah. Jika ini sumpalian suami saja, begitu suami melaksanakan sumpalian ada 5 hal yang otomatis ikut. Pertama, had qadzafnya dibatalkan. Kedua, status anak yang sedang dikandung itu tidak ikut bapaknya. 3, pisah, cerai. 4, selamanya. Kelima, status hadnya istrinya harus kena had zina jika tidak melaksanakan sumpalian. Wa kulluhalan lan sekabehane wa kullu utal sekabehane khamsa iku tus batu den tetepaken bi mujarradi li'anihi kelawan semata-mata li'annya zaud wala taftakiru lan ora butuh apa khamsa ila hukmul hakimi maring penghakimane hakim. Dan begitu sumpalian tidak harus ada keputusan hakim, sudah langsung jatuh. Irsyadul ayat, petunjuk ayat. Idza qadzafa, tatkalane menuduh zina sapa ar-rajulu wong lanang zaujatahu ing bojone rajul. Walam takun lan ora ana iku ladahi keduwe rajul apa bayinatun saksi. Maka pilihannya fa imam mongko ono kalane ayu hadayen to den had au yulaina utawa melaksanakan sumpalian. Yang pertama, jika seorang suami menuduh istrinya dan dia tidak punya saksi, maka ada 2 pilihan, dia dihad atau melaksanakan sumpah li'an. 2, la yajri ola berjalan opo al-li'anu li'an fittihami ghairi jadi dalam menuduh selain istri minal muhsonati saking piro-piro wong kang wadon kang terjaga li'anau krono sak temeni li'an iku khosun khusus bizaujaini kelawan suami istri. Sumpalian itu hanya terjadi antara suami istri, selain suami istri tidak ada sumpah li'an. Sebenarnya sumpah pocong pun kalau memang harus, karena di sini nggak ada sumpah li'an, kalau ada sumpah pocong pun itu harusnya cuma antara suami istri. Kalau ada orang, saya nuduh orang lain melaksanakan zina, melaksanakan zaman sekarang diterjemahkan dengan sumpah pocong, sebenarnya itu tidak bisa terjadi. Ya nuduh itu, kamu punya bukti nggak punya bukti, pukul, udah, berarti kamu salah. Setiap orang yang menuduh harus punya bukti, bukan yang dituduh untuk memberikan bukti. Ini yang lagi ngetop ya, mohon maaf, tapi ini asasnya hukum Islam. Syariat itu, ini kasus misalnya saya nuduh Ustadz Zain ijazahnya palsu, saya punya bukti enggak? Misalnya dia ngaku lulusan Harvard, dan saya tahu dia nggak pernah nggak pernah ke Amerika. Saya tahu dia selama hidupnya nggak pernah ke Amerika, kok punya lulusan Harvard. Nah, itu bisa saya punya bukti. Lah kalau saya nggak punya bukti, Ustadz Zain suruh membuktikan, ya salah. Itu tidak sesuai dengan konsep. Yang nuduh yang punya bukti, bukan orang yang dituduh yang harus menyampaikan buktinya. Ini konsep Islam loh.
3. Tasyri'ul li'an, pensyaratan li'an iku li maslahati zaujaini, maring maslahati suami istri. Yubri'u, la'ala shawab yubri'u. Yubri'u membebasaken, bebasaken apa li'an az-zauja ing suami min haddil qazafi, saking had qazaf, waz-zaujata lan membebaskan ing istri min haddiz zina, saking had zina. Pensyariatan li'an untuk kemaslahatan suami istri agar bisa membebaskan hukuman tuduhan qazaf dan tuduhan zina. La budda fil mula'anati, la budda ora kena ora fil mula'anati ing dalem sumpah li'an, saling sumpah li'an apa antakuna yang to ono apa mula'ana iku khamsa marratin kelawan 5 ambalan bisigati kelawan sigat al-mazkurati kang den tutur fil Qur'anil Karim ing dalam Al-Qur'an Karim. Sumpah li'an jumlahnya dilaksanakan 5 kali sesuai dengan teks yang ada di dalam Al-Quran. 5. Yang bagi sayukjo apa taghlidu amril li'ani, menganggap berat perkara li'an bizamani kelawan mongso wal makani lan tempat wa huduru jam'in lan hadiri sebagian besar minal muslimina, saking pira-pira wong Islam. Sebelum dilaksanakan sumpah li'an yang bagi, mohon maaf, ini yang bagi itu berarti hukumnya sunnah. Jadi jangan, ini sering terjadi begitu yang bagi itu jadi harus. Yang bagi itu statusnya sunnah, sebaiknya, bukan harus. Sebaiknya ketika melaksanakan sumpah li'an itu dibikin suasana yang sangat sakral, sangat agung. Tempatnya dikondisikan banyak orang di tempat yang agung. Ya zaman sekarang kalau yang paling sakral kan masjid, ditaruh masjid agung, masjid akbar, disaksikan banyak orang. Waktunya pun dicari waktu yang prime time. Waktu prime time itu kalau di Indonesia sekarang ya habis maghrib, habis isya. Banyak orang yang menyaksikan, banyak jamaah, sehingga orang ketika mau melaksanakan sumpah li'an itu kena aura dan wibawa tempat dan orang itu bener-bener nek gak bener gak wani. Nah, kurang lebih itu maksudnya. 7. Takhsisur rajuli, mengkhususkan wong lanang bili'ani kelawan teks li'an, wa takhsisul mar'ati lan mengkhususkan wong wadon bil ghadabi kelawan murka di teks sumpah li'annya, lit tafriqi krono bedaaken baina nafsiyatiz zaujaini ing dalem sudut kejiwaane suami istri. Dalam teks yang tertuang dalam Al-Quran memang dikhususkan, dibedakan antara laknat dan murka Allah. 8. Wa Allahu ta'ala Gusti Allah iku wasi'ul maghfirati, luas pengampunane, azimul fadli, agung kelomanane, wal munnati lan anugrahi. Laula sitruhu, lamuno ora ono pengaling-alingane Gusti Allah alal ibadi ing atase hamba, la'azzab mongko yakti nyiksa sapa Gusti Allahum ing ibad, wa ahlaka lan membinasakan sapa Allah hum ing al ibad. Ini patut disyukuri dan patut disyukuri bahwasanya Allah itu luas pengampunane, luas maghfirah, zat yang menutupi segala aib.
Gak usah ngomong sampai disiksa. Jika semua aib kita dibuka, gak wani Pak ngadep no masjid, ngadep anu. Semua orang, saya nggak ngomong anu, semua orang, bahkan ngomong kiai pun, ustadz pun pasti punya aib, pasti. Yang jika itu dibongkar di hadapan umat mungkin akan wirang. Ya paling simpel lah ya, paling ustadz sholat subuh kawanan ngono kok ya gak pantas toh. Itu kan aib. Ya gak ngomong yang aib-aib yang sampai parah. Ustadz sholat subuh jam 7 awan. Iku lah aib toh. Munggo iku wong sak kampung ngerti lho ya gak pantas. Ustadz ya telat apa maneh. Itu contoh hal-hal yang sepele. Itu yang harus patut kita syukuri lah. Kalau bukan karena hijab Allah, Masya Allah kita itu yo, apalagi kalau di teks ini, kalau enggak pengampuran Gusti Allah yo, umat manusia ini sudah musnah dari awal. Kalau setiap kali berbuat dosa, kan ada orang itu, kenapa Allah membiarkan para orang-orang biadab itu berkeliaran? Lah gak ngerti, awak dewe kita itu kadang yo biadab, cuma kalau sing ngukumi unai, kita menganggap orang lain jahat, padahal gak ngerti ya, kita sendiri itu lebih jadi pernah melaksanakan perbuatan biadab dan jahat. Wallahu alam. Dari yang paling penting, ayo nutupi aib dewi juga aib wong liya, ojo diumbar-umbar, karena Gusti Allah dewi wis nutup aib. Gusti Allah wis nutupi aib kene, aib wong, ya ojo diumbar-umbar. Karena kalau membahas ini babnya sudah selesai, bab ini nanti muhadharah 3. Sebelum persiapan untuk bikin pertanyaan, tak tutup dengan hikmatut tasyri'. Monggo siap-siap pertanyaan. Hikmatut tasyri', hikmah pensyariatan sumpah li'an. Ini solusi terbaik dari Allah ketika ada seorang suami melihat istrinya atau tahu istrinya melaksanakan perselingkuhan. Kalau zaman dulu ini di kasus pernah terjadi Ubadah bin Samit kalau nggak salah, itu juga mempertanyakan dia, jika itu terjadi bagaimana sikap seseorang itu, bojone melaksanakan zina dan dia bisa melihat. Saya kalau menyampaikan tuduhan ini, saya justru kena hukum, padahal saya tahu. Tapi kalau nggak saya sampaikan, terus solusinya gimana? Wong bojone benar-benar melaksanakan perselingkuh, itu beban kejiwaan. Yang ada kasus dulu dan mungkin zaman sekarang dipateni karu-karune, dan itu bukan solusi. Yang kejadian kan sering terjadi begitu toh. Kalau ada orang melihat ternyata istrinya, atau terutama istrinya, kalau istrinya kan biasanya pasti gerbek bareng-bareng, gak mungkin dia sanggup membunuh, paling diputus. Yang sering terjadi dipotong alat kelamin suaminya, yang sering terjadi sebagai pembalasannya. Tapi kalau suami terjadi melihat istrinya, biasanya dibunuh. Nah kalau dibunuh, tetap apapun alasannya, yang membunuh harus kena kisos. Gak ada alasan istri saya zina akhirnya tidak dikisos, enggak. Ketika dia membunuh kena hukum kisos, gak ada pembenaran sama sekali.
Maka solusinya adalah sumpah li'an. Ini kalau mengikuti syariat Islam. Lah kalau zaman sekarang nggak ada tuduhan, nggak ada hadul qazaf, nggak ada had zina dan sebagainya. Jangan sampai, dan ini mohon maaf sering terjadi di kasus tertentu, gelok bojone melaksanakan perselingkuhan, nggak ngerti sampai zina, tapi sampai nginep di sebuah hotel dan sebagainya, dan dia tahu. Solusinya apa? Ya cerai wis. Gak usah ngeboti, ngapunten sering terjadi ngeboti anak, sampean belani anak tapi sampean tertekan secara kejiwaan. Wong lanang itu ketika ngapunten diselingkuhi istrinya itu kan gak punya harga diri, tertekan secara kejiwaan, gak karu-karuan secara kejiwaan. Ya cerai solusinya. Jangan sering terjadi belani anak, akhirnya melaksanakan banyak perbuatan haram. Sing aku diselingkuhi, ya aku selingkuh sisan, wis gak karu-karuan rumah tangga. Anak sing dibelen-belani mending dadi api. Yang ada anaknya juga tambah kacau. Solusi utamanya cerai. Udah, jangan sampai melaksanakan pemukulan apalagi terjadi pembunuhan, cerai. Udah, itu solusi yang diberikan sama Islam. Islam memberikan solusi sebenarnya. Nggak ada, karena ada hukum yang lain, agama yang lain mengharamkan perceraian. Agama lain ada yang mengharamkan perceraian, sehingga ketika terjadi ketidakharmonisan tetap dipertahankan. Tapi apa yang terjadi? Ya sing wedok golek lanangan, sing lanang golek wedok, anak-anak gak karu-karuan, dan kehidupan rumah tangga semakin kacau. Solusi kalau tidak bisa dipertahankan, cerai. Itu statement, closing statement bahasa zaman sekarang. Monggo Mbak Menawi ada pertanyaan, silakan. Monggo. Mik. Di sini ta? Monggo. Dah. Sampun Miki. Jikalau istri yang diceraikan suami, apakah tetap mendapatkan nafkah dari mantan suami? Yang saya tanyakan, kalau memang masih mendapatkan nafkah, sampai mana batasannya? Apakah sampai masih tidak, atau sampai si mantan di sini nikah lagi? Jikalau sampai istri nikah lagi, kalau istri ini tidak mau nikah, apakah mantan suami ini terus memberikan kepada istrinya sampai habis masa iddah? Seingat saya sampai habis masa iddah wajib memberikan, masih punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Masih tempat, rumah, bagian dan tempat sampai habis masa iddah, kecuali punya anak. Kalau punya anak, yang wajib dinafkahi anaknya, walaupun anaknya seharusnya ikut siapa, yang lebih berhak adalah ayahnya. Kalau punya anak, yang berhak siapa? Ayahnya. Ini hukum Islam. Wallahu alam kalau dalam persidangan hukum agama, pengadilan Indonesia, tapi hukum Islam yang berhak adalah bapaknya. Misalnya, ini anak, saya ngomong kalau anak udah besar karuan, anak masih bayi, bapaknya sanggup tak
tekakno babysitter, nggak masalah. Yang berhak adalah bapaknya, karena itu anak bapaknya bukan anak ibunya. Tapi kalau misalnya bapak pingin anak diasuh ambek ibu disusoni ambek ibu maka bapaknya wajib memberikan nafkah, ganti duwike susu, ganti duwike susu, karena disusoni ambek ibu bapak ganteni duwike susu. Standar misalnya sing murah bebelak, nek wong sugih standare setidaknya Nutrilon. Nutrilon itu kalau anak masih umur sekian 7 kaleng, sak kalengnya 200.000. 7 kaleng berarti 1.400.000. Kalau rodok miskin dikit pakai SGM dan bebelak dan sebagainya. Ada tahu sendirilah harganya. Kurang lebih begitu. Sampai kewajiban orang tua terhadap anak itu sampai anak balik. Kewajibannya sebenarnya ketika anak sudah balik, orang tua itu tidak mempunyai kewajiban memberikan nafkah, termasuk biayai sekolah dan sebagainya, kecuali anak perempuan wajib menikahkan, tapi tidak wajib merayakan, apalagi membuat resepsi pernikahan yang di luar kemampuan orang tua. Gak wajib. Sing wajib iku mek nikahno. Pun. Jadi kalau ada anak ini masih kewajiban, bukan, itu fadl kelomanane wong tuwa gelem nyekolahno, gelem mondokno, gelem mulyano iku saking sayangi wong tuwa, bukan kewajiban. Ono kan anu ya kok lu sepeda iku lu kewajiban pean, duduk. Bun, monggo. Ada yang lain? Cak Son? Ada kasus nih, suami nuduh istrinya selingkuh ya, zina gitu. Ya tapi dia sama-sama tidak melakukan apapun. Si istri juga nggak berhasil, hanya dia wis menang. Tapi ketika anak itu lahir, suaminya nggak ngakoni itu anakku. Tapi pernikahan terus berlanjut. Nah, anak berikutnya diakoni di istri ke suaminya. Hanya kan ada kasus seperti itu. Dia anak pertama, dia ngapain anaknya, anak kedua duduk, anak ketiga anakku, dan seterusnya. Nah ini bagaimana kasus seperti ini? Mereka nggak saling, yang istrinya juga nggak mengajukan persoalan dia hidup zina, si suaminya juga nggak dia mencerai apa enggak. Gitu. Ini yang dia nafil luar ya yang kedua. Nah, ketika kapan enggak, yang pertama juga enggak. Kasus seperti itu. Ya bagaimana situasi seperti itu loh, anak yang kedua ketika selanjutnya. Karena posisi di Indonesia, ketika ada tuduhan zina seperti itu, berarti kan tidak ada had qadzaf juga, tidak ada had zina juga. Pada dasarnya intisabnya harusnya ya masih ikut bapaknya. Kalau itu anak perempuan, bapaknya sebenarnya bapaknya harusnya mempunyai hak untuk mewali, untuk jadi wali. Tapi kalau ragu lebih aman dijadikan wali hakim. Ini kalau anak perempuan, anak laki-laki gak terlalu jadi masalah. Anak perempuan, anak pertamanya perempuan, rumangsa dudu anake, atau dia ragu, maka solusinya adalah wali hakim. Ya bagaimana caranya agar anak ini tidak tahu kalau dia itu hasil ketidakmauan ayah untuk mengakui, hasil
perbedaan diksi, bahasa sekarang perbedaan diksi, perbedaan sudut pandang. Itu kan berarti kan anak sak ibu sak mbak sak ibu bapak sak ibu kan sebenarnya yang lebih tahu toh, ibunya yang lebih tahu. Bisa jadi ibu bener gak lapo-lapo, cuma ini sudah terlanjur curiga. Tapi status ini ngomong kalau nggak salah status mazhab Syafi'i selama ini kalau mau diruntut yang agak detail adalah berdasarkan aqallul hamil paling sedikit adalah 6 bulan dan masa hamil paling banyak adalah 4 tahun. Jadi gini, ada mazhab Syafi'i itu agak longgar. Masa hamil kemungkinan orang bisa hamil itu nggak salah 4 tahun. Misalnya ada seorang suami habis nikah ngumpuli bojone, habis ngumpuli bojone 2 bulan kemudian dia tugas ke luar negeri sebagai penjaga keamanan internasional UN4 3 tahun di luar negeri. Selama 2 tahun ini nggak punya anak, nggak hamil. Tiba-tiba tahun ketiga hamil. Tahun ketiga hamil, jika istrinya ini menganggap kalau status pernikahan dan ini ketika status pernikahannya masih berjalan, anak isopo, mazhab Syafi'i masih anak bapai. Karena menurut hitung-hitungan mazhab Syafi'i, seingat saya, sperma laki-laki itu masih bisa bertahan. Ini mazhab loh ya, jangan ngomong masalah kedokteran. Sperma laki-laki itu bisa bertahan atau di dalam kandungan itu ketika sudah membuai mempunyai proses bisa sampai 4 tahun. Boleh. Ini anaknya sopo, anak bapak. Nah, batas aqallul hamil mazhab Syafi'i itu hamil yang sampai terwujud, lahir bayi. Hamil lahir bayi sempurna itu kalau nggak salah 6 bulan. Lah kok ono bayi sempurna cik petangulan sempurna wis ono nafase 4 bulan kalau nggak salah. Ada 4 bulan 2 bulan wis lahir anak. Nanti nggak tahu Ustaz Zain yang kemarin otak-atik hukum fikih, baru 4 bulan lahir anak brojot sempurna. Itu apakah melok sudah dianggap aqallul hamil? Ini kadang-kadang kasus. Tapi kalau pada dasarnya kasus Ustaz Zain tadi yang dicontohkan, iya melok bapak, selama dia tidak ada ungkapan cerai, tidak ada ungkapan sumpah li'an, statusnya kan masih suami istri. Masalah dia ngakoni anak pertama atau tidak, tetapkan statusnya pada dasarnya dia masih hukum suami istri. Anak ini pada dasarnya masih hukum sebagai anak ikut bapak. Walaupun untuk hati-hatinya pakai wali hakim. Atau ada kasus ini kasus baru juga, ada orang karena untuk mensiasati, ini hanya saya cerita untuk mensiasati masalah akte. Ada orang mengambil anak perempuan dari lahir dan sudah diakui sebagai anak, bukan anak angkat, diaktekan ikut bapaknya. Anak ini anaknya mungkin nggak ngerti kasusnya seperti apa. Anak ini ikut bapaknya, ikut paling gampang agar tidak kasus bulet. Contoh misalnya kasus di Gusmat, ada anak dimasukkan diaktekan ikut Gusmat. Ke KTP anaknya Gusmat,
kakak anaknya Gus Mat, ketika ini akad nikah, harusnya kalau dalam kasus hukum di KUA yang mewalikan itu atau mewakilkan tawkil walinya itu kan bapaknya. Lah kalau Gus Mat ini kan bukan bapaknya dan dia tahu. Kalau dia bilang iki dudu anakku, maka akan merubah akte mulai KK, KTP, akte kelahiran dan sebagainya. Nah, ini akan ruwet. Solusinya gimana? Ini kebetulan ada yang memberikan solusi gini. Ya kalau tahu bapaknya enak. Kalau tahu bapaknya ya bapaknya dipanggil, suruh menikahkan, tetapi tidak di hadapan KUA. Karena kalau sudah di hadapan penghulu akan mengecek, ini akan susah untuk, karena tahu penghulu tahu kalau ini bapaknya ini, maka dia akan harus merubah semuanya. Solusinya apa? Ya dinikahkan dulu di luar penghulu, di luar KUA yang sah secara agama. Baru habis itu dinikahkan dengan pencatatan. Kalau nggak tahu bapak karena ada nemu, ya solusinya wali hakim. Udah. Ya tinggal bagaimana caranya agar tidak menyakiti anak itu nek gak diakoni rumangsa dibuak iku lak yo beban psikologis. Pun monggo nanti akan disempurnakan sama Ustaz Zen. Saking kula akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Satu ungkapan menarik tadi, seandainya Allah nggak nutupi aib kita, nggak nutupi dosa kita, berantakan. Wis pangeran wis nutupi, kadang-kadang kita sering ngudal-ngudal aib dhewe dan juga ngudal-ngudal aib kancane. Nah ini masalahnya itu kan. Wis pangeran wis nutupi kok ya mbok udal-udal. Nah itu. Ya. Solusi Islam sangat luar biasa ketika anak yang tadi itu hasil hubungan di luar nikah, kalau aklul hamli tadi itu 6 bulan, sebelum 6 bulan kok lahir, maka itu bukan anak bapake. Seharusnya sih memang ditulis di situ nasabnya, yo nasab ke ibunya, dan itu sudah diakomodir oleh dunia. Secara standar dunia, data itu yang ditanya adalah nama ibu kandung, bukan bapak kandung. Saya menang bank ngisi data nama ibu kandung, itu kan sudah siasatnya seperti itu, bukan nama ayah, nggak ada. Walaupun dalam Islam tetap anak binnya itu adalah kepada ayah. Tapi ketika anak zina bagaimana tadi itu? Ketika ayahnya nggak berhak untuk mengakui itu sebagai anak dan juga mewaleni, ya binnya ya anaknya ibu. Artinya sangat mungkin terjadi seorang anak tanpa ayah, tapi nggak mungkin anak tanpa ibu. Dan ini kemarin juga persoalan yang dijadikan oleh Syarif itu tadi di milenium. Kemarin problem lagi, setelah dapat akte menulis nama ayah itu, hari ini problem. Mau ujian nggak diterima Mas Ian akte itu, walaupun nama ayahnya ada, kan apa kan nama ibu karena ibu soalnya di situ, karena hanya ada nama orang tua Muhammad itu tadi, karena ibu gitu. Karena memang bukan putranya kan, warna mungkin sampah, anak kiriman dan sebagainya itu. Cuman tetap semuanya manggil ayah, maka itu anak ayah toh. Itu masih di persoalan kemarin ujian, belum persoalan nanti diisi administrasi perbankan itu. Ngeluh itu.
Kalau utang Pak. Kayak masalah kayak loh, nggak bisa buka rekening. Buka rekening pun nggak bisa gitu loh. Ya. Nggak bisa, dan data-data banyak yang hari ini sampai hari ini data-data yang sifatnya rahasia itu kan selalu ditanya hanya nama ibu kandung, bukan nama ayahnya gitu loh. Ini solusi juga gitu loh. Wis salah gak apa-apa anjene dudu anakmu lho ngono maksudku. Anak bojomu anjene wong awakmu urune ndisiki kali andang ngono. Kon kan is gak mau salah gitu loh. Ya wis ngono lho anjene kocok ngono gitu loh. Karena itu sebenarnya sih nggak terlalu aib yang besar gitu kan. Yang bikin aib itu kan karena yang wong-wong sing gede-gede masalah, dan tadi jelas setelah itu nggak boleh diperbahas. Wanya dudu anakmu kono barekan ngene kono, itu sebenarnya kan nggak boleh tadi kan, jelas nggak boleh, dosa besar itu. Ngilokno wong kaya ngono iku ngono lho. Tapi menjadi masalah gak nek ditulis karena sering diudal-udal wong ya masalah itu. Itu masalahnya kan. Terus dibahas duduk anakmu itu banyak enggak, dan Islam enggak masalah gitu loh mengakui bahwa ada nasab anak yang cuman dari ibu, dan secara bukan Indonesia tapi secara internasional data-data itu selalu ditulis dengan hanya nama ibu, apalagi di negara-negara yang bebas gitu kan, banyak sekali anak tanpa ayah kan gitu loh, banyak sekali kan itu loh, cuman punya ibu, apa nggak punya ibu mereka nggak mungkin gitu loh. Jadi solusi-solusi Islami sebenarnya sudah banyak dipakai, tapi sekali lagi kita yang kadang-kadang kurang menerima, dan yang lebih kurang menerima itu justru lingkungan kita yang senengannya ngudal-ngudal aib wong, padahal aib yang boleh diantar ke publik itu yang bisa menimbulkan dampak besar gitu loh. Ojo iku nyolongan. Ini boleh disampaikan orang lain karena itu memberikan dampak yang besar. Seperti hadis tengahnya Nabi ketika ada sahabat mau menikah, pilihan dua orang laki-laki. Perempuan ini minta pendapat Rasulullah. Biar hanya jawab singkat dua-duanya. Sing siji iku ngiri, sing siji iku medit. Titik. Karena ini bisa berdampak panjang. Kamu mau pilihan yang mana? Monggo. Gitu loh. Rasulullah menjawab seperti itu. Insya Allah Ibnu Mas'ud itu, saya lupa itu hadisnya itu. Langsung Rasulullah mengatakan, nek iki pakai bahasa sih, bukan vulgar gitu ndak. Tapi dalam pengertian sing iki medit gitu. Senengane keluyuran, sing iki melarat. Jadi terserah mau ngambil yang mana. Jadi sisi moran tangan, ngampun, sisi moran tangan, sisi medit. Ngono lho. Sing iki moran tangan, sing iki medit. Itu Rasulullah gitu. Terserah mau yang mana. Jadi bolehlah hal-hal yang memang berdampak itu. Tapi itu hanya disampaikan kepada orang itu. Enggak nanggone wong kabeh dikandani. Ngono lho. Gitu ya. Repotnya semarin ngono diomongno kabeh, kasih do rabi kok polai kok arek medit. Lah itu salah mana kan masalah gitu. Itu masalahnya tuh. Wis pangeran wis nutupi tambah mbok udal-udal mana iki. Waduh, sorok gitu ya. Ya Allah, muga-muga mawon. Ya, untuk minggu depan ini tadi kita libur dulu karena Ustaz Rifin harus keluar kota. Jadi minggu depan kita libur, kita ke minggu berikutnya, dan juga minggu depan kayaknya sih long weekend juga kan masalah gitu ya. Oh iya, kebetulan saya juga ada pertemuan keluarga, memang kebetulan bersamaan saya harus pertemuan keluarga ke Jombang hari Minggunya itu juga. Jadi berarti wis dungane ibu jadi besok berangkat pagi balian. Saya berangkat jam 9 jam 8 bisa berangkat pagi. Kebetulan hari ini juga keluar kota. Dan juga teman-teman barangkali juga itu tak kandani bek lali itu long weekend itu. Karena hari libur tahun baru Islam hari Jumat 1 Muharram, Sabtune mungkin juga libur bagi yang perusahaannya libur. Ono juga sing Sabtu melbu, Minggu lembur bahasanya gitu ya Nul ya. Jadi minggu depan kita libur. Semoga apa yang kita pelajari ini diberikan manfaat dari Allah. Al-Fatihah.